Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Terima kasih banyak yang sudah nonton, ataupun yang sudah subscribe, ataupun yang belum subscribe, gak apa-apa, mungkin sering mampir. Nah, terkait dengan maraknya pertanyaan ke rekening aku diblokir, atau misalnya saldo aku diblokir, aku gak punya kredit, aku gak punya pinjaman, tapi saldo aku gak bisa digunakan, aku udah lapor ke bank tapi tetap gak bisa transaksi. Mohon maaf ya teman-teman semua atas kejadian ini semua. Pertama, aku bukan CS Bank BTN lagi, jadi aku nggak tahu nih untuk prosesnya detailnya gimana. Cuman aku sempat tanya juga ke teman-teman CS yang di BTN untuk proses yang kemarin ya, yang sudah berjalan ketika nasabah pembuatan untuk komplain bahwa rekening tersebut terblokir 3 bulan. Dia mengisi Google Form, kemudian BTN juga membuat pengajuan ke kantor pusat yang ditembuskan ke PPATK. Jadi dari beberapa video short terkait dengan kredit BTN untuk pembayaran ya, di luar dari simulasi kredit, aku kurang paham kalau untuk simulasi kredit karena dulu aku CS, jadi lebih paham ke funding ya atau balai BTN. Nah, itu banyak banget yang komplain, Kak, gimana sih udah datang ke bank tapi tetap gak bisa dibuka. Jadi CS itu kemarin gak punya kuasa penuh ya untuk buka blokir, kecuali bank yang membuat rekening dorman selama 6 bulan. Rata-rata bank itu membuat rekening jadi dorman kalau 6 bulan tidak ada transaksi. Kemudian bisa dibuka lagi kan oleh CS dengan pengajuan ke CS, buka rekening dorman, kemudian dibuka lagi, approval atasan, kemudian transaksi. Karena kalau transaksi harus ada baik uang keluar ataupun masuk biar rekening aktif kembali. Tapi kalau cuma diaktifin lagi ke CS, gak ada transaksi 1x24 jam, ya dorman lagi. Tapi ini terkait dengan 3 bulan tidak ada transaksi, diblokir oleh PPATK. Sempat juga aku komen ya di Instagramnya PPATK terkait dengan adanya kebijakan ini, dan juga mungkin bukan aku doang, yang lain juga gitu, karena kasihan teman-teman aku yang masih kerja kewalahan buat nerima komplainan masalah dorman ini, karena nggak bisa langsung diproses di hari itu juga, kecuali dorman yang dibuat oleh bank 6 bulan langsung buat isi formulir manual yang sedikit itu, kemudian di approval, lalu transaksi baik uang keluar atau masuk aktif kembali kan. Tapi ini 3 bulan kemudian pengajuannya pun lama gitu kan, proses 1 bulan. Memang sih uangnya katanya nggak hilang, tapi kan prosesnya itu menyulitkan orang-orang gitu. Tapi ini infonya sudah dibuka. Nah, entah benar apa enggak aku nggak tahu ya guys. Nah, ini kenapa diblokir, karena ini ada dugaan terkait dengan pinjaman online ataupun judul. Nih di Instagram PPATK, kita tidak akan membiarkan dampak sosial dari judul ini terjadi. Nyawa yang hilang, konflik rumah tangga, usaha bangkrut, terjerat pinjaman, putus sekolah, dan lain-lain. Menurut gue sih kejauhan ya. Ini tuh udah masuk ke ranah privasi menurut gue ya. Karena kejauhan, kecuali kalau misalnya bank membuat dorman gitu, tinggal buka aja gitu dalam waktu yang di menit itu juga udah langsung terbuka gitu. Cuman aku juga nggak tahu ya, itu kan kebijakan bank masing-masing, dan yang berhak untuk membuka blokir yaitu bank, dan yang mengetahui aliran dana itu misal mencurigakan pun bank. Jadi kenapa harus ada campur tangan pihak lain gitu yang bukan transaksi mencurigakan, kecuali mungkin uang aliran dana pemerintah masuk ke perseorangan yang misalnya gaji dia cuma 10 juta, aliran dananya miliaran. Itu yang harus dicurigain, bukan dana-dana kayak kita rakyat-rakyat kecil gitu loh. Tapi infonya ini udah dibuka ya guys sama PPATK. Benar apa enggaknya aku nggak tahu. Cuman dipastikan semoga kedepannya tidak ada kebijakan yang menurut gue tuh aneh banget, ini menyusahkan banyak orang gitu. Bagi orang kayak yang keblokir saldo ataupun rekening aja kelimpungan, karena uangnya pas dipakai untuk perputaran gitu kan. Apalagi kita yang menyimpan uang di bank untuk dana darurat, untuk masuk sekolah atau misalnya masuk kuliah, ataupun untuk masuk rumah sakit yang amit-amitnya ya kita masuk rumah sakit, kita ada biaya administrasi atau misalnya ada biaya untuk sebagai jaminan gitu yang tidak menggunakan asuransi ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bijaksana lah pemerintah membuat aturan tuh. Lebih baik pantau rekening-rekening pejabat yang gajinya memang misalnya gajinya 20 juta tapi ternyata aliran dananya miliaran gitu. Jangan dana-dana kita gitu, ngapain, itu juga udah masuk ke privasi yang menurut gue tuh harusnya pihak bank aja gitu loh yang kelola. Mungkin lebih dan kurangnya mohon maaf ya guys.
Mungkin cukup sekian guys yang bisa aku sampaikan, karena aku transaksional juga ada, jadi rekening aku aman-aman aja. Cuman teman aku pun yang ex bank itu juga merasakan rekeningnya terblok waktu kemarin, sempat mengajukan ke customer service online pun gak bisa, harus datang ke PPATK waktu itu ya. Dan ternyata sekarang alurnya kemarin tuh diperbarui, harus pakai Google Form, lebih mudah tapi prosesnya lama. Dan sekarang info barunya bisa digunakan, udah dibuka lagi, tapi nggak tahu ya lebih dan kurangnya. Pokoknya mohon maaf ya guys. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.